Walking alone, the streets are empty. The only thing I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG 2020. Perkenalkan, saya Hernita Pramesti, peserta PPG Angkatan 3 tahun 2020, bidang studi ekonomi dari Universitas Pancasakti Tegal. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melaksanakan perekaman pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Praktik pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 5 Kota Serang dengan materi pokok pelaku kegiatan ekonomi dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bu. Ya, mantap. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Amin, Bu. Amin. Ya. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian tetap harus semangat. Harus tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga jaraknya, jangan lupa selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, ya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin. Amin. Oke. Amin. Siap belajar ke hari ini? Siap. Oh, Siap. Oke, mantap. Yang siap belajar acungkan jempolnya. Oke, mantap. Ya. Mantap. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan KM pimpin doa dulu. Oke kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih KM sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Iya, baik. Untuk berikutnya, Ibu akan cek kehadiran ini. Nah, ini sudah banyak siswa yang masuk ya ke Zoom meeting. Oke, untuk absen, silakan sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian, silakan dicek dan silakan diisi absennya dulu. Oke, nah, ini tampilan absennya. Ini ada absensi kehadiran siswa kelas 10 IPS 1. Silakan kalian isi absennya. Ada nama lengkap, ada kelas, dan ada tanggal, silahkan diisi. Sudah selesai isi absennya? Sudah, Bu. Oke, ini adalah absensi kehadiran siswa kelas 1. Nah, Ibu akan menanyakan tentang materi minggu lalu. Coba, siapa yang masih ingat? Saya, Bu, saya masih ingat, Bu. Iya, siapa itu? Kaila? Kaila masih ingat? Iya, Bu. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa, Kaila? Kita minggu yang lalu belajar tentang kegiatan ekonomi. Minggu kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Coba, 1. Kegiatan produksi, Kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan konsumsi, kegiatan konsumsi. Ketiga, distribusi. ketiga distribusi. Kegiatan distribusi. Oke, mantap. Ini masih pada ingat ya, berarti minggu kemarin memperhatikan pada saat Ibu menjelaskan. Nah, siapa yang bisa menjawab kegiatan produksi itu apa? Kegiatan Bu. produksi itu apa ya? Iya, Ayu. Produksi itu apa, Yu?
Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Mantap. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Oke, Ayu, luar biasa. Lalu yang kedua, kegiatan konsumsi. Siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa? Ada yang masih ingat kegiatan konsumsi? Pakaian, Iya, kegiatan siapa itu yang jawab tadi? Kegiatan pemakaian, pemakaian apa? produk, Barang atau jasa. Iya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang dan jasa. Betul. Oke, yang ketiga, kegiatan distribusi. Siapa yang bisa jawab? Kegiatan distribusi Saya, adalah Bu. siapa itu? Sofi. Sofi. Kegiatan distribusi itu apa, Sofi? Kegiatan mengirimkan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Mantap, tepat sekali jawabannya lengkap. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen dan ke konsumen. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih pada ingat materi kita minggu yang lalu. Oke, ini masih fokus nggak Ibu tanya? Fokus, Bu. Masih fokus? Fokus. Oke, Bu. untuk melatih konsentrasi kalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita coba game sedikit. Oke, siap? Oke, oke, siap. Gamesnya adalah Ibu akan menunjuk salah satu anggota dari bagian muka. Ya, ada pipi, ada hidung, ada dagu, ada mulut, ada dahi. Oke, ada mata. Nanti pada saat Ibu tunjuk salah satu, Ibu akan lihat kalian konsentrasi nggak ya? Oke, siap. Kita akan melatih konsentrasi. Silakan pegang hidungnya. Oke, semuanya konsentrasi. Oke, lanjut. Silakan pegang pipinya. Pipinya, oke. Masih konsentrasi, alhamdulillah. Kita lanjut. Silakan pegang dahinya. Mana dahinya? Iya, dahinya Rizwan ada di dagu. Iya, Rizwan nggak konsentrasi. Oke, baik, kita akan masuk ke materi bab 3 tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, lalu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan konsep pelaku ekonomi, yang kedua menganalisis peran pelaku ekonomi, dan yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi. Baik, nanti di sini kalian akan menganalisis lalu akan mempresentasikan hasil analisisnya. Ini ada teknik penilaiannya. Nanti penilaiannya Ibu akan ambil 3 penilaian ya. Penilaian yang pertama itu ada diskusi, lalu yang kedua itu ada tanya jawab, nanti yang ketiga ada lembar kerja peserta didik, ada penugasan. Nah, untuk diskusi yang akan Ibu nilai adalah kemampuan bekerja sama, lalu kemampuan berkomunikasi secara lisan, menyampaikan ide, gagasan, atau komentar, lalu kemampuan mengajukan pertanyaan, lalu yang keempat adalah kemampuan menjawab pertanyaan atau penjelasan, yang kelima adalah kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman. Nah, ini teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. I need you to listen, I need you to hear, and don't show anything. Yang berikutnya kita akan masuk ke materi pelaku ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi dan siapa saja pelaku ekonomi? Pelaku itu apa, Gus? Pelaku itu apa? Pelaku itu adalah orang. Kalau ditanya pelaku kegiatan ekonomi, berarti adalah orang yang melakukan Kegiatan ekonomi. apa saja ya pelaku ekonomi? Sebelum kita bahas, kita lihat video berikut ini. Pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi.
dan bisa juga pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, siapa saja pelaku ekonomi itu? Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah produsen, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, oke, itu ada video kita bahwa pengertian pelaku ekonomi dan macam-macam pelaku ekonomi. Siapa yang bisa memberikan statement pelaku ekonomi dan macam-macam pelaku ekonomi? Video yang sudah ditonton. Saya Ibu, jadi kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi, atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Oke, lalu ada berapa pelaku ekonomi? Ada 4. Sebutkan. 1, rumah tangga, itu bisa jadi konsumsi atau konsumen. Betul. Lalu yang kedua, ada rumah tangga produksi, itu sebagai produsen. Iya. Yang ketiga, ada rumah tangga negara, atau bisa jadi pemerintah, dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Sampai di sini pahamkah materinya? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Kita masuk ke rumah tangga konsumsi, ada perannya. Peran rumah tangga konsumsi. Nah, peran rumah tangga konsumsi itu ada 3. Sebagai apa itu? Konsumen. Sebagai konsumen. Yang kedua, Pemasok. Atau pemilik faktor produksi. iya, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Lalu yang ketiga adalah penerima imbalan. Oke, nah kalau yang ini yang Ibu lingkari ini apa nih? Pantai. Sumber daya alam, Bu. Ya, ini sumber daya alam. Di sini ada faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada 4. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Nah, nanti ini rent atau sewa, wage atau upah, interest atau bunga, dan profit atau laba ini adalah imbalan atas faktor produksi. Ya, peran rumah tangga konsumen akan dipresentasikan oleh kelompok 1 berdasarkan slide ini. Paham ya? Oke, Paham, kita Ibu. lanjutkan. Iya, kita Paham. lanjutkan. Oke, kita Iya, Bu. masuk ke slide berikutnya. Nah, ini peran RTP. Nanti pertanyaan Alinda di peran RTP. Nah, ini peran rumah tangga produksi. Terlihat gambarnya itu gambar apa coba? Ibu lagi buat kue. Nah, tahu ya, jadi lapar ya. Itu ibu-ibu lagi bikin kue. Berarti ini adalah perannya. Nah, Produsen. iya, peran RTP. Lalu gak ada gambar apa lagi? Kayak pabrik sepatu. Pabrik sepatu, orang Pabrik, sedang Bu. membuat sepatu. Oke. Nah, berarti ini RTP berperan sebagai produsen ya, membuat barang dan jasa. Lalu yang berikutnya. Nah, ini gambar apa ya? Ini di mana ini lokasinya? Pabrik. Di pabrik. Iya, sedang membuat apa ini? Sedang produksi apa ini? Produksi kertas. Ya, ini di pabrik Kertas. sedang produksi kertas. Ya, betul. Nah, ini berarti sebagai pengguna faktor produksi. Lalu berikutnya. Nah, ini gambar pembangunan. Iya, betul. Nah, berarti peran RTP yang ketiga itu adalah sebagai agen pembangunan. Ya, ini akan dibahas oleh kelompok 2 nanti peran RTP. Nanti siap-siap kelompok 2 untuk menganalisis apa peran RTP sebagai produsen, tadi sebagai agen pembangunan, ya sebagai konsumen. Oke. Yang berikutnya, sebelum kita masuk ke materi.
Ini peran RT. Nah, lanjut. Yang berikutnya itu adalah peran RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Peran RTN ada berapa? Coba sebutkan. Ada tiga. Yaitu satu sebagai konsumen. Yang kedua, produsen. Yang ketiga, pengatur. Oke. Nah, di sini juga terlihat gambarnya nih sebagai konsumen, sebagai produsen, dan sebagai pengatur. Nanti kelompok 3 akan menganalisis tentang peran rumah tangga negara atau pemerintah. Siap-siap ya kelompok 3. Lalu yang berikutnya, nah ini ada peran masyarakat luar negeri atau MLN. Nah, peran MLN ada berapa? Ada 4. Oke, peran MLN ada 4. 1. Sebagai Sebagai penyedia tenaga ahli. Yang kedua, sebagai konsumen. Yang ketiga, produsen. Yang keempat, dan Sebagai investor. yang keempat adalah sebagai investor. Oke, baik. Nah, itu peran masyarakat luar negeri. Dan peran MLN akan dibahas oleh kelompok 4. Siap-siap ya, kelompok 4. Nah, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Oke. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Ya, kelompoknya masih ingat ya, kelompok 1 itu ada Jihan, Ines, Isni, Hosiah, sama Dava. Ya. Lalu yang kelompok 2 ada Afkar, ada Alinda, ada Astuti, ada Ayu, ada Dina, ada Ruli. Sudah siap? Kelompok ketiga, oke. Kelompok 3 ada Sofi, Tati. Ya, kelompok 3 ada Sofi, Tati, M. Angga, Nurul, Oliawati, sama M. Rizwan. Lalu kelompok 4 itu ada Kaila, Khalid, Lintang, Guse, Nira Aini, sama Nurlita. Nah, kelompok kalian sudah Ibu kasih nama masing-masing ya. Nanti kelompok 1 tuh namanya RTK, kelompok RTK. Kelompok 2 namanya kelompok RTP. Kelompok ketiga namanya kelompok RTN dan kelompok 4 namanya kelompok MLN. Nah, kelompok 1 akan menganalisis. Coba kelompok 1 perwakilan bisa dibaca? Kelompok 1? Iya, Bu, bisa. Menganalisis Kegiatan ekonomi. menganalisis peran rumah tangga konsumsi atau RTK. Oke, kelompok 2. Silakan dibaca kelompok 2 menganalisis apa? Rumah tangga produksi. Iya, kelompok 2 akan menganalisis peran rumah tangga produksi atau RTT. Lalu yang ketiga, menganalisis peran rumah tangga negara. Iya, menganalisis peran rumah tangga negara atau RTN. Lalu kelompok 4, Menganalisis peran masyarakat luar negeri. oke, nah siap-siap. Ini kelompoknya sudah ada tugasnya masing-masing. Kita akan masuk ke ruangan. Ibu akan memasukkan kalian ke breakout. Nanti silakan diskusi bersama kelompoknya. Oke. Oke, semuanya sudah Ibu bagi kelompok. Sudah Ibu open all room. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe Bu, trying to siap. Kelompok 1 membahas tentang apa? RTK, Bu. Jadi sebagai konsumen itu RTK itu membeli produk berupa barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi. Ada kendala nggak? Gak ada, Bu. Kalian silakan lanjutkan analisisnya ya. Kelompok 2, Bu. Kurang bagian menjawab ke Ayu, Bu. Ada kendala? Sejauh ini sih belum, Bu. Oke, Iya, sejauh ini alhamdulillah. sih masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau tidak ada, Ibu akan Aman. leave room. Ibu masuk ke kelompok ketiga. Ibu. RTN. RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Oke, coba hasil diskusinya gimana? Tadi apa yang sudah dibahas? Pertama kan kalau peranan negara tuh ada 3. Yang satu peranan pemerintah sebagai pengatur itu jelas itu.
Ya, peran pemerintah kan sebagai pengatur. Nah, itu nanti didiskusikan sama temennya. Nanti peran pemerintah sebagai pengatur itu seperti apa? Nanti dijelaskan di dalam analisis ya. Oke, Assalamualaikum kelompok 4. Ini kelompok MLN, Masyarakat Luar Negeri. Oke, bagaimana Negeri. diskusinya? Diskusinya tidak ada pertanyaan lagi? Aman? Aman. Aman Bu, insya Allah Bu. Jika sudah siap, nanti kalian akan presentasi. Kaila siap-siap. Oke, Ibu leave room ya. Oke, sudah bergabung lagi di ruang utama. Oke, sudah bergabung semua? Sudah Ibu. Oke. Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 1 RTK, kelompok RTP, kelompok RTN, dan kelompok MLN akan menampilkan hasil presentasinya. Oke, ini peran rumah tangga konsumen. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran RTK atau rumah tangga konsumsi. Tangga konsumsi atau RTK memiliki peran yaitu yang pertama sebagai pemilik faktor produksi. Penjelasannya yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK adalah pemilik berbagai faktor produksi yang menyediakan sumber-sumber daya seperti sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, skill, atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Penjelasannya itu RTK membeli produk berupa barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu menerima imbalan. Penjelasannya rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa atau imbalan dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber-sumber daya yang disediakan seperti sewa atau upah atau gaji, bunga atau laba. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Jihan sudah menampilkan hasil presentasi dari kelompok 1. Hasil presentasinya mantap, luar biasa. Sudah dikemas secara lengkap, penjelasannya juga lengkap. Oke. Untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok RTP akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu rumah tangga produsen atau RTP memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai produsen. Produsen menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Yang kedua itu sebagai pengguna faktor produksi, yaitu perusahaan dapat menyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk produksi. Selain itu juga menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain.
Yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Artinya, setiap perusahaan selalu berupaya supaya tidak ketinggalan ilmu dan teknologi dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. hasil diskusinya sangat lengkap sekali. Peran RTP ya dijelaskan secara rinci. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain atau mungkin ada yang menanggapi teman yang lain? Kita lanjut ke kelompok ketiga. Rumah tangga pemerintah memiliki peran terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai peranan pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai barang atau jasa, misalnya kegiatan administrasi. Pemerintah memerlukan alat tulis, untuk transportasi memerlukan kendaraan dan banyak kebutuhan lainnya. Yang kedua ada peranan pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dan terakhir ada peranan pemerintah sebagai pengatur. Pengaturan kegiatan ekonomi adalah pemerintah dapat ditempuh dengan peraturan perundang-undangan disertai dengan berbagai tindakan nyata. Peraturan perundang-undangan disertai dengan berbagai tindakan nyata sebagai pengatur dan pengontrol kegiatan ekonomi. Pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua teman-teman ikut diskusi ya. Tadi Bu sudah masuk ke ruang breakout. Kelompok 3 juga aktif dalam diskusi dan hasil jawaban diskusinya luar biasa. Mantap. Terima kasih Nurul. Kita lanjutkan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini izin menjelaskan dan meng-share ke kalian semua tentang masyarakat luar negeri, peran masyarakat luar negeri yang telah dibahas kelompok kita, kelompok saya. Nah, di sini peran masyarakat luar negeri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga investor, dan yang keempat sebagai penyedia tenaga asli. Nah, yang pertama itu konsumen. Peran masyarakat negeri sebagai konsumen yaitu menghasilkan dengan kiat masyarakat dalam negeri mengekspor barang atau jasa. Lalu berikutnya adalah produsen. Konsumen dengan produsen ini sebenarnya 11-12 ya, tapi bedanya kalau misalnya di produsen ini kegiatannya itu adalah impor barang jasa ke dalam negeri, jadi dari luar ke negara kita. Lalu selanjutnya itu ada investor. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan barang atau jasa, misalnya kegiatan administrasi atau memerlukan alat tulis untuk transportasi dan kebutuhan lainnya. Lalu yang terakhir, masyarakat luar negeri sebagai penyedia tenaga ahli. Negara maju biasanya banyak memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara berkembang lainnya. Jadi dari situ kita bisa mengambil tenaga luar negeri untuk dipekerjakan oleh negara kita. Sebelumnya sekian, terima kasih. Kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik, luar biasa. Terima kasih kerjasamanya dari kelompok 4, diskusinya luar biasa, mantap. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi yang sudah kita bahas hari ini. Seorang produsen harus memiliki 4 faktor utama. Ya. Apa
Apa yang akan terjadi jika produsen tidak memiliki 4 faktor produksi tersebut, Bu? Oke, sebelum Ibu jawab, silakan di antara teman-teman ada yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Alinda. Oke, Lintang mau mencoba menjawab. Silakan Lintang. Produsen itu tidak memiliki 4 faktor pendukung itu tidak akan dapat berjalan. Tetapi kalau memiliki 4 faktor itu, semua akan berjalan dengan lancar, Bu. Jawaban Lintang tadi oke, sudah benar. Kalau misalkan tidak memiliki 4 faktor produksi, maka proses produksi tidak akan berjalan secara efektif dan tidak akan berjalan lancar. Benar. Alinda sudah paham? Ada pertanyaan lain? Atau sudah paham semua? Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Lalu kegiatan berikutnya. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Bu. Iya, siapa? Dina. Pelaku ekonomi, Dina. Adalah subjek kegiatan ekonomi baik perorangan maupun badan atau organisasi perintah yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa saja pelaku ekonomi? Saya Bu Taufik. Ada 4, Bu. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau Iya. konsumen. Ya. Yang kedua yaitu rumah tangga produk atau produsen. Yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat masyarakat luar negeri. Nah, ini kesimpulan kita. Ini yang disampaikan oleh temannya ya, bahwa pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Lalu pelaku ekonomi itu memiliki perannya masing-masing. Tugas. Ini ada tugas. Ini kerjakan tugas individu pada LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD-nya sudah Ibu kirim ke Google Classroom. Oke, sebentar Ibu buka. Ini lembar kerja peserta didik, ini ada pelaku kegiatan ekonomi. Nah, tugas mandiri, kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Nanti kalian tulis namanya, tulis kelasnya di sini. Di sini ada petunjuknya, silakan diikuti petunjuknya. Ada materinya juga, ada teorinya, landasan teorinya juga. Nah, di sini ada latihan soal. Di sini juga ada penilaiannya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ya, paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan. Kalian silahkan kerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD sudah dikirim di Google Classroom. Dikerjakan paling lambat jam 5 sore. jam 5. Nanti jangan lupa dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya ini sebagai nilai pengetahuan kalian ya. Kalau tadi diskusi itu adalah nilai praktek kalian, lalu ini adalah nilai pengetahuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Paham, Bu. Udah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, thank you, terima kasih. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, tolong siapkan materinya. Nanti kita akan membahas tentang circular flow diagram. Nanti materinya akan Ibu kirim ke Google Classroom kalian, ya. Oke, masih tetap semangat, kah? Masih dong. Kalau masih tetap semangat, kita tepuk ekonomi dulu. Sama-sama, bareng-bareng. Tepuk ekonomi. Mantap. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Oke, silahkan dipimpin doa oleh Afkar. Silakan Afkar. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai.
Selesai. Bilalamin, terima kasih Afkar sudah memimpin doa. Tetap semangat ya nak, tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka secara langsung. Amin. Oke. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.